Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Raslia dari kelas I. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dan landasan pembelajaran tematik. Yang dimana pengertian pembelajaran tematik menurut Powerda Minta dalam kurung Abdul Majid 2014 halaman 80, pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada murid. Sedangkan tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Kedua, pengertian pembelajaran tematik. Pengertian pembelajaran menurut Hadi Subroto atau Trianto 2010 halaman 57, pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang diawali dengan suatu pokok bahasan atau tema tertentu yang dikaitkan dengan pokok bahasa lain. Konsep tertentu dikaitkan dengan konsep lain yang dilakukan secara spontan atau direncanakan baik dalam suatu bidang studi atau lebih, dan dengan beragam pengalaman belajar anak, maka pembelajaran menjadi lebih bermakna. Yang ketiga, pengertian pembelajaran tematik menurut Abdul Majid 2014 halaman 80, pembelajaran tematik merupakan model pembelajaran terpadu merupakan sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individu, kelompok aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik, bermakna dan otentik. Menurut Abdul Majid 2014 halaman 85, pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang berangkat dari suatu tema tertentu sebagai pusat yang digunakan memahami gejala-gejala dan konsep-konsep baik yang berasal dari yang bersangkutan maupun dari bidang studi lainnya. Sedangkan dari pengertian pembelajaran tematik sendiri itu adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan sesuai dengan tahapan perkembangan anak, karakteristik cara anak belajar, konsep belajar dan pembelajaran bermakna, kegiatan pembelajaran anak kelas awal sebaiknya dilakukan dengan pembelajaran tematik. Kemudian, landasan pembelajaran tematik dibagi menjadi 3. Yang pertama filosofis, kedua psikologis, 3 yuridis, yang dimana landasan filosofi dan tematik terbagi menjadi 3. Yang pertama progresivisme, kedua konstruktivisme, ketiga humanisme. Aliran progresivisme memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah atau natural, dan memperhatikan pengalaman siswa. Sedangkan aliran konstruktivisme melihat pengalaman langsung siswa sebagai kunci dalam pembelajaran. Menurut aliran ini, pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentuk oleh manusia. Manusia mengonstruksi pengetahuan melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seorang guru kepada anak, tetapi harus diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing siswa. Pengetahuan bukan sesuatu yang sudah jadi, melainkan suatu proses yang berkembang terus-menerus. Keaktifan siswa yang diwujudkan oleh rasa ingin tahunya sangat berperan dalam berkembang pengetahuannya. Yang ketiga, aliran humanisme, melihat siswa dari segi keunikan atau kekhasannya, potensinya, dan motivasi yang dimilikinya. Yang kedua, landasan psikologis pembelajaran tematik. Dalam pembelajaran tematik, terutama berkaitan dengan
psikologis, perkembangan peserta didik, dan psikologis belajar. Psikologi perkembangan peserta didik berkembang diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tematik dengan tahap perkembangan peserta didik. Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi atau materi pembelajaran tersebut disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa mempelajarinya. Yang ketiga, landasan yuridis pembelajaran tematik, yang dimana dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik sekolah dasar. Landasan yuridis tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya, sesuai dengan minat dan bakatnya. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 5 Pasal 1B menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Kemudian, hakikat pembelajaran tematik dibagi menjadi 3. Yang pertama, pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu atau learning by doing. Yang kedua, pembelajaran bersifat holistik atau utuh. Yang ketiga, keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif dalam proses pembelajarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.